Siapa? Nah, Oh, ya. Oke, silakan. ini ada Mbak Alia juga ini, salah satu idola anak muda masa Iya, kini. Mbak Alia Mas Said, Ya, silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar dan Mbak Mahfud. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya sebagai mahasiswa psikologi dan juga public figure ingin menanyakan, menurut pemahaman saya kesehatan mental masyarakat menjadi syarat penting bagi Indonesia jika ingin menikmati bonus demografi. Yang ingin saya tanyakan, sejauh apa keseriusan pemerintah memandang isu terkait tersebut? Terima kasih. Baik, baik. Wow. Oke, luar biasa pertanyaan. Mau langsung dijawab Bapak? Langsung? Silakan. Iya. Siapa namanya? Alia, Pak. Alia. Terima kasih Alia. Terima kasih, Pak. Alia, saya sedang bersama istri saya, sedang bersama anak saya. Dengan anak saya bercerita bagaimana saya bisa paham apa yang dipikirkan oleh anak-anak muda. Dan ternyata salah satu adalah tentang mental health. Yang kedua, saya cerita dengan istri saya, bagaimana kemudian perang orang tua, termasuk ketika parenting mesti dilakukan. Ya tentu sebagai ibu, istri saya rasanya jauh lebih memahami situasi psikologis itu. Apa yang terjadi? 2 kali saya melakukan diskusi ini bertemu dengan anak-anak muda. Yang pertama ketika podcast. Pada saat podcast, ada penyintas yang bercerita bagaimana kesehatan mental itu super serius yang tidak boleh dilupakan. Lalu saya tanya, bro, kenapa masalah itu muncul? Pak, era sekarang kami ini masuk sandwich generations. Kami seperti terhimpit, double burden, kadang-kadang multi burden gitu. Kami memikir diri sendiri, kami juga memikirkan orang tua. Maka tekanan-tekanan itu muncul. Hari ini yang dilakukan adalah parenting mulai dari keluarga, di sekolah, bimbingan konseling mesti wajib. Yang ketiga, pemerintah harus memberikan fasilitas agar anak-anak kita yang punya persoalan itu bisa mengadu, bisa konsultasi, dan nyaman untuk menyelesaikan itu. Dan ini butuh keterlibatan semuanya. Begitu. Luar biasa. Sudah terjawab, Sudah. Mbak Alia? Terima kasih banyak Pak Ganjar. Pasti Mbak Alia ini kalau lagi stres suka healing ya. Healing kemana-mana seperti itu kira-kira Pak Ganjar ya. Oke? Terima kasih. Siap. Tapi ada tambahan tuh yang terakhir. Iya Pak. Healing itu memang penting. Baik Pak, oke. Oke, baik. Kalau sudah terjawab, boleh kita lanjutkan Pak Ganjar, Pak Mahfud? Izin? Iya, baik. Silakan. Baik. Sudah boleh berarti Pak? Sudah boleh, silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, Pak Mahfud, akhirnya kita bisa berbicara walaupun ini cukup dekat sekali Pak. Ini salah satu mimpi saya juga. Perkenalkan, nama saya Ibnu Wardani, saya salah satu content creator yang baru saja memulai mungkin 2 tahun terakhir ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan tutupnya TikTok Shop? Kebetulan kita sebagai anak muda, seperti yang tadi disampaikan juga, bahwa bonus demografi kita juga cukup tinggi gitu. Dan kebetulan anak muda itu bergerak dalam industri digital dan ekonomi digital. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibnu. Baik, silakan Bapak. Mas Ibnu, terima kasih. Siapa? Saya mendapatkan 2 masukan. Yang pertama dari pedagang pasar tradisional yang tiba-tiba dia menyampaikan, oh Pak, kok nggak ada yang beli ya Pak? Ternyata terjadi migrasi para pembeli dan penjual di dunia maya. Salah satunya yang Anda sebut. Tapi di Cirebon saya juga mendapatkan masukan dari 2 gadis muda yang mereka memang sangat aktif jualan itu. Satu mengatakan, pemerintah tolonglah kami, karena pasar kami tutup. Yang kedua mengatakan, Pak ini hak kami, apakah kami dilarang jualan? Tidak, konstitusi kita tidak melarang orang mencari pekerjaan. Maka yang dilakukan adalah satu saja, kita mesti mengatur, sekali lagi, kita mesti mengatur agar ada keseimbangan itu, dan kita mesti memproyeksikan betapa ekonomi digital betul-betul persis seperti yang saya sampaikan tadi akan kita hadapi. Turbulensi ekonomi digital ini nanti kelak akan muncul terus-menerus. Maka tugas pemerintah hari ini adalah mengatur, memproyeksikan,
dan kita cepat tanggap agar kita juga bisa mengelola itu dengan baik. Itu kuncinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Semoga menjawab. Mungkin Pak Mahfud ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup baik, Sudah terima cukup, kasih. baik. Baik, kami masih melanjutkan sesi mendengar ini. Banyak sekali nampaknya, boleh? Di belakang ada, Ya, di 1, samping 2, sana 3, juga 4. boleh. Silakan panitia bisa memberikan mic-nya langsung. Ya, silakan. Baik, silakan panitia. Yang milenial diutamakan. Milenial dan Gen Z, Bukan silakan. milenial, tapi pertanyaannya penting ini Mas Ganjar. Oh, siap. Baik, silakan. Saya pernah ketemu sama Alam Ganjar. Menurut saya anak yang pinter dan punya kompetensi. Bagaimana menurut Mas Ganjar, suatu saat, pada saat Mas Ganjar menjadi presiden, apakah akan memberikan karpet merah kepada anaknya? Terima kasih. Saya Kadri Muhammad, musisi dan pengacara. Terima kasih Mas Kadri, terima kasih banyak. Dan saya sangat kenal dengan Mas Kadri. Karena hampir 2 jam beliau ngebrief saya soal IP, soal royalty, dan nasib para seniman. Makasih Mas. Saya mungkin akan kasih baju merah aja ke dia. Buat saya sebenarnya yang penting adalah bagaimana semua punya kompetensi dan bisa berkompetisi yang sehat. Saya menyadari Mas Kadri, saya dan Pak Mahfud ini beda tipis, Betty gitu ya Pak ya. Betty-nya dari sisi usia beda tipis. Saya kira hanya berbeda beberapa bulan saya dengan Pak Mahfud. Tanggal lahirnya maksudnya. Kalau tahunnya agak jauh gitu Pak ya. Yang kedua, beliau pengalamannya di 3 institusi. Kalau trias politika udah lengkap. Saya cuma 2. Yang saya sadari adalah kekuasaan itu ada batasnya dan kekuasaan itu menggoda. Maka kita harus punya kontrol diri dan tahu diri. Dan saya kepingin semua yang sekolah, investasi, pendidikan, kelak kemudian siapapun akan bisa menjadi apapun melalui jalur yang fair. Saya tidak mau kelak kemudian anaknya Mas Kadri akan kalah dengan Alam karena anak presiden. Saya tidak mau anaknya Mas Kadri akan kalah dengan anak bupati. Saya tidak mau anak Mas Kadri akan kalah dengan anak gubernur atau pejabat siapapun. Karena itulah penting teman-teman hadir untuk kemudian memberikan kepada saya saran, kritik, kontrol, karena semua butuh proses. Wow, sudah sangat terjawab. Dan jawaban itu diberikan standing ovation oleh Mas Kadri Muhammad sendiri. Terima kasih Bapak Ganjar. Baik, masih kami lanjutkan? Ya, Silakan masih panitia. banyak pertanyaan, silahkan. Muda-mudi kita yang hadir di Boleh? sini, silahkan. Ya, ini perempuan lagi. Selamat malam Bapak, saya Stella dari tim Extravaganjar. Saya mau tanya, Ekstra apa? Extravaganjar. Oh ya, saya pernah tahu kok itu. Ya, jadi tadi Bapak sempat bilang akan melamar kami anak muda Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak melamar kami anak muda Indonesia? Kalau sudah dilamar, mau dibawa kemana kami? Dan apa yang akan meyakinkan kami untuk menerima lamaran Bapak? Oke. Wah, Ya, silakan. Ini tertantang ini. Ini ditantang Pak. Mbak siapa namanya Mbak? Stella. Mas Jupri tenang, Mas Jupri tenang. Mas Jupri tenang. Ya, ini hanya untuk yang milenial Gen Z, yang kolonial enggak. Mbak siapa namanya? Stella. Bapak. Saya punya contoh. Seno, kamu sini Sin. Ya enggak, ini saya orang yang menemukan dia pertama. Mudah-mudahan saya tidak keliru ya Sin ya. Ada dikasih mic enggak di Seno? Oke. Sin, kamu cerita, kamu saat ketemu saya pertama di mana Sin? Waktu itu di acara pembekalan caleg Pak Ganjar. Ya kamu tak suruh ngapain? Naik ke meja Mas waktu itu. Terus ngapain kamu? Disuruh cerita tentang harapan anak muda ke para caleg dari anak yang waktu itu saya masih SMA Pak Ganjar. Apa yang kamu katakan pada para caleg? Saya cerita waktu itu bahwa politik Indonesia saat ini butuh harapan. Bukan sekedar baliho billboard,
tapi ada bukti nyata dan keterlibatan anak muda di situ. Mulai kapan kamu kemudian tertarik untuk ikut politik dan kemudian sampai sekarang? Sekarang kamu Saya waktu ini saat ini jadi mahasiswa, Mas. Jadi mahasiswa. S1. Saya pertama kali tertarik waktu SMP. Tapi yang membuat saya tertarik, saya harus masuk politik praktis adalah saat saya bertemu dengan jenengan waktu itu. Dia anak Jawa Timur, Mbak. Saya temukan dengan kawan-kawan, saya suruh ngeritik para caleg. Saya suruh naik meja dan semua geger. Sejak saat itu rasanya dia jatuh cinta dan dia mau ngerti, lalu saya katakan, Sen, kalau mau jadi politisi kamu harus ada mentornya. Maka kamu sekarang terlibat dan mentormu adalah saya. Sudah siap masuk? Siap. Dan saya akan cari seluruh talenta anak muda Indonesia untuk menjadi juru bicara saya, dan silahkan mendaftar kepada Pak Arsyad yang ganteng tadi. Oke? Saya hanya kepingin dari seluruh konsepsi saya dan Pak Mahfud nanti akan diterjemahkan oleh anak-anak muda, dan di depan kamera biarlah mereka yang menjelaskan secara detail, karena itulah representasi itu. Siap Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Ini yang menarik dari Bapak Ganjar, memberikan jawaban dengan contoh yang sulit dibantah akhirnya. Begitu luar biasa. Dan perlu Pak Ganjar ketahui juga bahwa saya Gilang Dirga dan Ratu Nabila di sini juga merupakan bagian dari juru bicara milenial dari Bapak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Iya, betul sekali. Siap. Dan tadi juga sudah diungkapkan langsung ya, melamar muda-mudi Indonesia untuk ikut serta memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Betul sekali. Baik, sesi mendengar ini masih kita lanjutkan kembali. Silakan, teman-teman. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jutan Manik. Mohon izin Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tadi saya ingin menyambung dari statement Bapak, bagaimana kompetisi yang sehat. Kalau kita lihat dalam melamar pekerjaan di ASN, P3K, untuk masuk sekolah kedinasan, Akpol, Akmil, dan lain sebagainya, itu sudah dimulai dari seleksi online di awal. Tapi, ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya, ini membuka potensi adanya negosiasi, mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege. Jadi bagaimana Bapak melihat situasi sekarang ini, agar benar-benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka. Kalau untuk swasta saya tidak beri komentar, tapi untuk negara, karena ini milik kebersamaan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, saya ingin ini menjadi konsen perhatian Bapak semuanya, bagaimana dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Mahfud ini yang harus jawab ini, Pak. Baik, silakan Bapak. Mari Pak, mainkan Pak. Ya, saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu, berdiri Wan, ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri. Tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia ini dokter dari Universitas Airlangga, juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya akan diberi kemudahan-kemudahan. Bahkan anak saya ini dulu oleh dosennya sempat disubsidi susu dan pisang setiap hari. Ini anak saya ini. Dikira enggak tahu kalau anaknya waktu itu iya ketua MK. Saya bilang enggak usah bilang-bilang gitu. Nah, saudara, pemerintah sekarang menyadari itu, bahwa banyak kadangkala kecurangan-kecurangan yang dilakukan karena nepotisme, karena kolusi, sehingga orang yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapat sesuatu dari fasilitas negara, misalnya menjadi pegawai, naik pangkat dan sebagainya, itu sudah banyak dilakukan. Oleh sebab itu,
presiden sekarang itu atau pemerintah yang sekarang itu menyadari itu. Coba sekarang dulu yang seperti itu tuh banyak sekali, lulus karena titipan, karena ponaannya kan. Nah sekarang kalau orang jadi ASN misalnya, itu kan ujiannya langsung lewat lewat komputer, lalu di situ langsung ada nilainya. Kamu sekian, belum sampai nilaimu, kan gitu. Sekarang sudah lebih objektif. Di bidang kepegawaian sekarang misalnya ada sistem lelang untuk menduduki jabatan tertentu. Itu untuk lebih memperbaiki ke depan. Bukan sekarang, bukan sudah baik. Kalau pemerintah tuh punya sebenarnya tiga program. Yang pertama, digitalisasi. Pemerintahan berbasis digital. Jadi semua sekarang ini anak-anak ya kalau ngelamar proyek, ngelamar pekerjaan, apa semua lewat digital. Bahkan perkara pun sekarang itu sekarang sudah mulai digitalisasi. Saya bersama Pak Gatot Edi ini lewat Polri membuat perkara, misalnya sekarang perkara pidana nih sampai apa dilaporkan oleh Pak Saur, misalnya Pak Saur Syagian dilaporkan, itu 2 bulan ditanya, oh perkaranya ketemu ada di sini. 3 bulan sampai di mana, ini sampai di mana, itu sudah mulai ke sana sekarang. Tidak semua perkara, karena banyak pengadilan, banyak hakim, jaksa belum suka, polisi belum suka dengan ini, sehingga masih terbatas. Tetapi terus akan mulai semua perkara besok. Bisa kalau masuk tanggal 1 April, kok 1 Agustus belum ada kabarnya, itu bisa dilacak, ini macet di mana ini, gitu. Sampai akhirnya kalau vonisnya itu sudah dikirim ke siapa, dan seterusnya. Nah itu semua kita lakukan, digitalisasi. Lalu yang kedua, pembinaan SDM tadi, menyediakan beasiswa untuk sekolah-sekolah. Lalu yang jadi banyak masalah itu dari sudut hukum tadi, banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Ini kita sadari, ini yang sering merugikan anak-anak milenial, gitu. Sudah selesai menurut aturan yang ini, ternyata belum selesai menurut aturan yang ini. Ini hal yang sama diatur oleh 2 peraturan yang berbeda. Nah itulah sebabnya lalu pemerintah memperkenalkan Omnibus Law, cara menyelesaikan masalah. Satu masalah itu tidak usah diatur oleh banyak masalah, oleh banyak aturan, ada satu aja pintunya. Nah tentu Omnibus Law dan sebagainya bisa dikritik, tetapi sebagai sebuah metode itu bagus. Apakah isinya yang sekarang ini tidak bisa dikritik? Silahkan dikritik, tetapi itu jalan keluar untuk memandang itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahfud. Sudah terjawab Mas, lengkap sekali dan detail bahwa memang contoh itu dimulai dari Pak Mahfud sendiri, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali untuk Pak Mahfud. Kami masih memberikan kesempatan untuk 2 penanya lagi. Silakan. Silakan, silakan. Silakan, boleh, silakan. Oh ini, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ganjar calon presiden dan Bapak Mahfud calon wakil presiden, perkenalkan saya Dr. Ihsan Biren. Dari nama saja sudah tahu dari Biren, Aceh, Pak. Jadi saya ingin bertanya satu permasalahan yang selama ini terjadi 5 tahun terakhir, yaitu masalah polarisasi. Nah, masalah polarisasi kita tahu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan kita di Indonesia saat ini. Alhamdulillahnya sekarang calonnya ada 3, mudah-mudahan ini akan berkurang. Namun saya ingin memastikan daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bagaimana cara daripada Bapak, terutama kalau misalnya Bapak, Ibu sekalian yang di sini hadir tahu bahwa di Aceh ini polarisasinya sangat luar biasa. Aceh kita tahu homogen sekali di sana. Mayoritas 99% itu Muslim, dan Muslimnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi homogen. Ketika polarisasi dari calonnya tidak bisa dimunculkan ke publik dengan bijak, maka di sana mudah sekali untuk terjadinya polarisasi. Maka saya sangat berharap ke depan ini tidak terjadi di pemilihan Pilpres kali ini. Dan saya minta jawaban dari Pak Ganjar yang konkret, bagaimana solusinya Pak, terutama dari kubunya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ihsan Biren. Silakan Pak. Sebenarnya sudah terjawab sendiri, mesti bijak. Mesti bijak. Dan ketika kita menyampaikan kepada audiens, potential voters, rasanya bijak itu sesuatu yang penting. Jadi Bung kira-kira begini,
Kalau hari ini kita bicara bertemu dengan seluruh pendukung saya dan Pak Mahfud, pesan yang harus saya ulangi adalah, yuk kita kampanye dengan kalimat yang positif, tidak menyinggung perasaan, tidak menyinggung suku, agama, golongan siapapun. Dan itu mesti dipraktekkan. Dan itu mesti dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Sejauh mana track record itu diberikan. Karena kami-kami ini dalam sejarah politik Indonesia tidak pernah membawa politik-politik yang membawa isu sara. Sehingga kita berikan kesempatan Kebhinneka Tunggal Ikaan dengan penghormatan yang tulus, yang sungguh-sungguh, dan itulah yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat akan merasa tenang. Maka kalaulah kemudian ada yang membawa isu itu, tolong para pendukung Ganjar Mahfud harus berteriak pertama untuk mengingatkan, meskipun itu teman kita. Baik, terima kasih. Luar biasa, sudah terjawab ya. Jadi memang kampanyenya ini harus yang positif begitu ya, narasi-narasi yang membangun. Luar Baik. biasa. Kalau begitu penanya terakhir untuk sesi mendengar kali ini. Terakhir boleh mungkin Silakan. perempuan ya. Boleh perempuan, boleh panitia, Perempuan silakan lagi. memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Iklima, Ketua DPP dari Banteng Muda Indonesia. Selamat malam Pak Ganjar dan selamat malam Pak Mahfud. Mohon maaf ya suara saya agak serak. Mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Yang kita tahu bahwa isu lingkungan ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh kaum muda. Apalagi kita sempat tahu kemarin Ketua BEM UI sangat concern dengan hal ini. Bapak sempat mengatakan bahwa salah satu program Bapak adalah ekonomi hijau. Apakah sudah ada program atau bukti nyata yang Bapak Ganjar lakukan terhadap ekonomi hijau ini selama Bapak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Dan apa program atau kebijakan yang akan Bapak lakukan ke depan untuk menyelesaikan ini? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ketika kita bicara ekonomi hijau, maka ekonominya bersih. Kalau kita bicara energi, transisi energinya bersih. Kalau Anda tanya pengalaman saya, ada nggak? Mungkin di Google paling enak kali ya. Kami mendorong desa-desa mandiri energi. Caranya tidak terlalu sulit. Ada waste to energy yang kita fasilitasi, kita dampingi, kita latih mereka agar bisa mereka mengolah seluruh potensi lokalnya. Dua, ada juga kita mendorong instansi pemerintah. Yuk pelan-pelan mulai kita geser suplai energinya menggunakan solar panel. Ketiga, ternyata potensi energi lokal itu Mbak, banyak sekali. Mbak pernah dengar gas rawa nggak? Belum ya? Sekarang mulai dengar ya. Di gas rawa itu ternyata ada tumpukan sampah yang mungkin sudah jutaan tahun dan kita tidak pernah tahu. Maka kalau di desa ada orang ngebor tiba-tiba keluar air, tapi bisa nyala, dan kemudian masyarakat mengatakan, ini sakti betul airnya bisa nyala. Itu karena di sana ada timbunan gas. Dan inilah gas rawa yang kita lakukan untuk kita kelola, kita berikan pada desa-desa, ada di Sragen, ada di Banjarnegara, ada di Karanganyar, dan itu dari peta geologisnya terlihat. Ada lagi, ada air. Air yang kita miliki banyak sekali dari gunung-gunung kita mengalir begitu saja. Ternyata para insinyur kita itu bisa menjebak air itu, merekayasa air itu sehingga dia bisa terjun. Hanya dengan rekayasa kecil. Dan itu ternyata menjadi energi. Beberapa pengalaman saya, pondok-pondok pesantren itu ada yang mengelola itu menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu jadi uang, dikelola, dan kemudian energinya menjadi sangat ramah. Ini yang energi. Ekonomi sirkular kemudian juga bisa berjalan. Banyak sekali pengalaman, kami coba dorong desa-desa untuk berkompetisi. Karena itu sebagai stimulan. Agar mereka semuanya bisa berinovasi. Dan inovasi desa, wow, keren. Maka banyak praktek-praktek baik, dan kemarin terkumpulkan, mungkin yang sekarang menjadi cerita Kabupaten Banyumas.
di mana mereka mencoba mengenolkan sebuah proses pengolahan sampah yang selesai betul-betul di lingkungannya. Mereka membuat aplikasi, mereka membuat cara mengolah, mereka sudah memisahkan, dan dari masing-masing yang terpisah itu ternyata terkeluar dengan baik. Ada yang di reuse, ada yang di recycle, ya, dan betul-betul yang ada dimanfaatkan tempat lain. Dan bupatinya Pak Husen itu kemarin akhirnya pergi ke PBB, pergi ke Jepang, mendapatkan banyak grant karena cerita sukses dari ekonomi sirkuler dalam praktek-praktek yang sederhana. Maka sekali lagi, transisi energinya sekarang mesti kita besarkan. Ada teknologi-teknologi kalau dulu tepat guna namanya, dan ini ada banyak teknologi nilai tambah yang sebenarnya itu sangat mudah dengan teknologi-teknologi yang ada dari desa-desa itu. Jadi ada banyak praktek, tinggal kita rumuskan yang baik-baik. Kemarin dengan para peneliti termasuk dari BRIN, mereka jauh lebih banyak praktek-praktek baiknya. Tinggal satu saja, ambil oleh pemerintah, buatkan regulasi, terapkan itu menjadi kebijakan nasional.